Dari awal, dari beliau juga yang laporan. Masyarakat Cirebon khususnya susah ada paha yang layak bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan keberkahan, mendapatkan sebuah pelajaran dari sebuah peristiwa. Kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin disidik justru semakin menarik. Seiring berjalannya penyidikan, publik kembali dikejutkan dengan munculnya kesaksian seseorang yang kali ini bisa saja mengubah keadaan. Saksi ini adalah Suroto, seorang pria tengah baya yang bekerja sehari-hari sebagai mandor. Suroto diketahui juga merupakan saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki. Kepada kami, Suroto menceritakan saat dirinya menolong Vina dan membawa ke rumah sakit. Waktu itu pada sore hari jam 8 saya itu menuju ke Polsek Talun. Biasanya saya itu tiap sore emang mainnya di Polsek Talun. Nah jam 9 saya patroli keliling. Itu jam 9 itu tidak ada apa-apa, aman di wilayah khususnya di Kecomberan. Namun saat melintas di daerah Kecomberan, dia melihat kerumunan massa di tengah jalan. Nah jam 10 saya keliling lagi, ternyata di situ udah ada kerumunan orang banyak. Nah saya naik motornya percepat, saya muter arah ke wilayah Kecomberan. Nah di situ udah ada 2 korban tergeletak. Satu laki-laki, yang kedua perempuan, sama 1 unit motor yang di atas. Nah saya tanya, ini kenapa Pak? Jatuh atau ditabrak? Kayaknya ditabrak Pak, ada yang ngomong gitu. Tuh jatuh atau apa Pak? Gak ada yang tahu ya. Sudah saya bangunin, saya menolong yang laki pertama, itu udah gak bergerak. Wah aku tebakan saya ini sudah meninggal. Nah saya copot helmnya dari kunci itu Pak, kunci apanya itu di helm tuh, itu udah nggak bergerak. Yaudah saya tinggal karena saya mendengar rintihan si perempuan itu minta tolong. Nah aku terus fokus ke yang perempuan. Usai menemukan korban, Suroto lalu mencoba memberikan pertolongan. Saya nolong yang perempuan, aku bilang sabar ya Dek, sabar dan sabar terus itu. Udah itu saya nelpon ke Polsek Talun, langsung ditanggapin, anggota Polsek Talun langsung datang. Waktu itu 1 orang datang langsung, Pak tolong dibelin ke mobilnya suruh bawa ini si korban. Agak lama kemudian mobil itu juga datang Pak, mobil patroli dari Polsek Talun itu langsung datang dan langsung dievakuasi. Saat menemukan kedua korban, kondisinya begitu mengenaskan. Suroto pun mengaku gemeteran. Tapi sebelumnya mobil datang itu Pak, saya itu nolong yang laki itu udah nggak bergerak lagi. Saya fokus ke perempuan. Nah si perempuan itu minta tolong dan saya tolong. Tapi sebelumnya itu si perempuan itu yang saya sebutkan tadi, pakai celananya itu tidak sesuai, takut buat tontonan orang banyak, karena orang lewat itu pada berhenti dan melihat semuanya. Saya betulin, saya kembaliin nandropnya, terus langsung saya tutupin pakai jaket itu. Kondisi lukanya itu sangat parah Om. Sangat parah sekali, dan saya ngelihat itu juga sampai merinding, sampai gemetaran. Sampai ininya, mobil apa sih yang nabrak kedua orang ini, sekencang apa sih naik motornya orang ini, posisi nanjak kok sampai kayak gininya. Bilang gitu Pak. Tahunya awal itu juga kejadiannya kayak kukirain kejadian laka lantas, benar-benar gitu. Setelah mendapat pertolongan, Suroto pun berhasil mengevakuasi kedua korban. Saya fokus ke perempuan nolongnya itu Pak. Sesudah itu mobil ranger datang, patroli datang, langsung pertama yang saya naikin itu yang laki, kita angkat bertiga dengan anggota Polsek Talun, terus
ganti yang perempuan ku naikin juga ke mobil patroli itu Pak, langsung dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Titik lokasi korban Vina dan Eki saat ditemukan oleh Suroto berbeda dengan rekonstruksi. Saya cuma senyum dan gimana ya, senyum dan ketawa aja. Ada rekonstruksi dari Polresta Kota begini, begitu. Karena saya kurang paham itunya polisi ya Pak ya. Apakah itu udah lokasi di daerah situ udah bisa atau harus pasti di tempat olah TKP harus pas, itu juga nggak mengerti itu. Cuman yang jelas yang direkonstruksikan, yang dibikin film itu salah. Menurut Suroto, posisi kedua korban berada di tengah jalan. Posisi yang sebenarnya si korban laki dan perempuan itu posisinya ada di tengah. Yang ada tiang listrik yang begini itu, itulah itu saksi bisu yang A1 yang kejadiannya di situ, kedua korban itu. Kondisi ini sebetulnya sudah dia paparkan di persidangan. Di pengadilan juga saya sampaikan apa yang saya tolong. Pertama si laki, di laki itu waktu saya tolong itu penuh darah. Nah di pengadilan jangan bikin kesaksian yang tidak benar. Sekarang coba ada helmnya dihadirkan di pengadilan itu nggak ada darahnya. Ya waktu itu hujan, tahu kehujanan itu bersih sendiri atau apa juga tuh kenyataan waktu itu hujan deras. Hari demi hari, kasus penangkapan Peggy Setiawan semakin terang. Saksi lain kasus pembunuhan Vina yang datang dan memberikan kesaksian dan juga akan mengubah keadaan adalah Liga Akbar alias Gaga. Gaga diketahui merupakan teman dekat dari Eki. Sesaat sebelum terjadinya pembunuhan, Gaga diketahui bersama Eki. Gaga rupanya tak kenal dengan Peggy. Di Mapolda Jawa Barat, Gaga kemudian mencabut isi BAP dirinya pada tahun 2016. Almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai. Bahkan belakangan, Saka Tatal, terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina, mulai buka suara terkait 3 orang DPO. Saka mengaku dirinya pernah ditunjukkan mengenai ketiga identitas DPO oleh kepolisian. Menurut Saka, Peggy Setiawan yang hari ini mendekam di penjara berbeda dengan 3 orang DPO yang dulu pernah ditanyakan kepadanya. Sebelumnya juga ada polisi yang ke sini sebelum Ibu Titin yang datang dari Polresta Cirebon sama dari Bandung. Sini menanyakan 3 DPO dan menunjukkan foto-fotonya dan nama-namanya. Saka tidak mengenali sama sekali. Dan bahwasannya Peggy yang sekarang itu beda jauh sama yang difoto. Hal ini kemudian diperkuat oleh kuasa hukum Saka, yaitu Titin Prialianti. Menurut Titin, sejak awal pengungkapan kasus Vina, identitas DPO terus berubah-ubah. Tugas sudah mencantumkan nama 4 DPO. Ada Andika, ada Dani, ada Peggy, kemudian ada Andi. Jadi ada nama Andika. Tetapi dalam fakta persidangan 4 DPO itu tiba-tiba Andika dijadikan aliasnya Rivaldi yang pada tanggal 30 sudah berada di tahanan karena kepemilikan senjata tajam. Nah, nama Andika dalam tuntutan hilang aliasnya Rivaldi, awalnya Andika menjadi Ucil. Tetapi dalam berkas yang kami terima, yang ini,
ini kan kita mohonkan ke pengadilan, itu muncul lagi DPO baru. Ini ada di dalam berkas ini atas nama Panji. Lalu seperti apa sosok foto yang ditunjukkan kepada Saka? Pengacara Peggy, Sugianti Iriani, kemudian menjelaskan. Foto yang ditunjukkan kepada Saka Tatal adalah telinganya itu memiliki tindik yang bolong cukup besar menurut Saka Tatal, dan orangnya putih, rambutnya keriting. Saya yakin Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron yang dimaksud oleh tim penyidik pada sejak tahun 2016, dan Peggy Setiawan adalah Peggy Setiawan dan tidak memiliki nama alias Peron. Dari ciri-ciri tersebut, kami kemudian mencoba mencari tahu sosok Peggy yang lain, seperti yang dimaksud dalam daftar pencarian orang. Kami kemudian menemui Hegi Rian Prayoga, sosok yang fotonya telah menyebar di media sosial. Hegi diketahui memiliki ciri-ciri yang disampaikan oleh Saka. Hegi adalah warga desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat dikonfirmasi, Hegi pun mengaku bukan dialah pelakunya. Kalau itu foto sebenarnya juga baju punya teman, dan itu juga foto cuma di rumah dia doang, udah itu doang, nggak ada lagi foto-foto sama geng-geng apa klub motor yang lainnya, nggak ada, cuma foto itu satu doang. Mas Hegi ini nggak ikut dalam klub motor gitu ya? Sama kali nggak ikut, sama sekali nggak ikut, nggak pernah sama sekali. Keterangan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku juga disampaikan tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Satu persatu masyarakat yang bersama Peggy pada tanggal 27 Agustus 2024 mulai buka suara. Saat itu Peggy tak berada di Cirebon, melainkan sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat. Bondol yang saat itu di Bandung bekerja bersama Peggy bercerita, pada 27 Agustus 2016 malam, Peggy dan 2 rekannya mengantar dirinya ke terminal di Bandung. Saya kerja di sana dapat 1 minggu, nggak betah. Jadilah aku pulang tanggal 27 Agustus 2016. Pamitan sama Peggy, Ibnu, sama Robi. Sekalian nganter saya ke jalan raya. Keterangan Bondol kemudian diperkuat oleh Ibnu, rekan buruh bangunan yang saat itu pergi bersama Peggy. Inu, Peggy, Robi. Nah, Peggy sama Robi nungguin saya beli nasi, terus pulang lagi beli makan dong. Oh, setelah mengantarkan Pak Bondol? Pulang ke Bedeng. Terus setelah mengantarkan Pak Bondol, pulang lagi ke Bedeng. Oke, siap. Dan itu di Agustus 2016? Iya, di Agustus 2016. Tidur, terus paginya masih ada di situ, kayak gitu. Sejak umur 15 tahun, Peggy Setiawan diketahui sudah meninggalkan rumah demi memperbaiki nasib keluarga. Peggy remaja kemudian ikut jejak ayahnya merantau ke Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy lantas mengontrak sebuah kamar petak di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Sebelah mana kan kalau rumah kontrakan si orang tuanya di sini? Orang dari mana? Oh, yang pojok. Pojok ya. Di kontrakan ini, Peggy menghabiskan waktu remajanya selama 5 tahun. Selama tinggal di Bandung, Peggy dikenal baik dan taat agama. Robi ngerokok juga enggak, ngopi enggak. Kalau lagi nyantai, kalau ada di rumah udah pulang kerja, dia maghrib pasti ke masjid. Waktunya sholat itu. Gitu.
belum pernah dia bawa teman-teman datang ke kontrakan gitu, belum pernah gitu. Apalagi main-main pakai motor belum pernah. Dia kalau pergi juga ya pasti sama bapaknya gitu. Tujuan Peggy merantau dan berhenti sekolah hanya satu, ingin meringankan beban ibunya dan menambah pemasukan keluarga. Peggy dikenal sebagai anak yang baik dan penurut kepada orang tua. Namun siapa sangka, Peggy lalu menjadi tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Kartini kemudian mengunjungi Peggy di Mapolda Jawa Barat. Bersamaan jadwal adik Peggy diperiksa. Ya, saya merasa sakit karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Ya, harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Ya, Bu. Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Ya, ada pesan apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu, ada Bu? Ya. Ya, Peggy suruh ngomong, Mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Merasa Peggy bukanlah pelaku pembunuhan, tim kuasa hukum kemudian meminta ke Polda Jawa Barat untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Peggy. Mengajukan surat penangguhan penahanan. Alhamdulillah sudah diterima oleh pihak kepolisian. Ya. Surat tanda terimanya pun sudah kita pegang. Kemudian yang kedua adalah meminta salinan BAP sesuai dengan yang sudah pernah kita sampaikan di hari-hari sebelumnya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini salinan BAP belum bisa. Sampai kasus ini menjadi perhatian publik, pihak almarhum Eki tak juga buka suara terkait kasus dan para pelaku. Apalagi yang melakukan penangkapan adalah Rudiana sendiri, orang tua dari Eki. Ini kan muaranya berawal dari kasusnya Vina dan Eki, yang seharusnya itu Pak Rudiana tuh memberikan statement, ya, memberikan sebuah komentar-komentar positif, ya, karena ini kan demi mengungkap sebuah fakta Vina sama Eki. Jangan cuman hanya keluarga Vina dan Vina saja yang blow up semuanya, tetapi Eki, Pak Rudiana itu diam-diam saja gitu loh. Karena ini sama-sama korban.